bahasa. Oke, berjumpa lagi dengan Kak Dimas di channel sekolah di pembahasan soal PTS 1 kelas 5 di sesi ketiga. Sesi ketiga ini kita mencakup materi tema 2, subtema 2 dan 3. Oke, langsung saja cekidot. Oke, kita mulai soal nomor 1. Contoh hak sebagai warga masyarakat adalah, nah, pastikan kita sudah mendapatkan kata kunci sebelum masuk ke pilihannya kita baca. Hak sebagai warga masyarakat, jadi kata kuncinya hak warga masyarakat, hak masyarakat. A. Mematuhi aturan atau norma yang berlaku di masyarakat. Nah, untuk A ini mematuhi ini kan masuknya kewajiban ya, bukan hak. Berarti ini tidak masuk jawaban, kita silang. Kemudian yang B, mendapat perlindungan hukum. Mendapat, nah kata mendapat ini masuk sebagai hak ya. Oke, sementara kita centang. Yang C, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Ini juga kewajiban ya, karena menghormati berarti bukan hak. Dan jawaban D kita lihat, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Nah, ada kata menjaga ini termasuk kewajiban. Berarti jawabannya adalah ya, B, benar sekali. Kita lanjut untuk soal nomor 2. Salah satu yang bukan bentuk kewajiban di lingkungan masyarakatnya. Bukan kewajiban di lingkungan masyarakat. Kata kuncinya bukan kewajiban di lingkungan masyarakat. A. Menjaga kebersihan. Ini masuk ya, termasuk kewajiban. B. Menjaga keamanan. Ya. C. Menghormati orang lain. Ya, di masyarakat masuk. D. Menghormati guru. Nah, guru ini bukan lingkungan masyarakat, ini lingkungan sekolah. Berarti jawabannya ya, D. Oke, lanjut untuk soal nomor 3. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Mendapat perlindungan hukum. 2. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. 3. Menikmati lingkungan bersih. 4. Hidup tenang dan damai. Dari 4 pernyataan di atas yang merupakan hak titik-titik. A. Hak warga masyarakat. B. Hak kemanusiaan. C. Hak hidup. D. Hak berteman. Kita bisa perhatikan dari poin ke poin. Yang pertama, mendapat perlindungan hukum. Yang kedua, mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. 3. Menikmati lingkungan bersih. 4. Hidup tenang dan damai. Ini masuk ke ya, hak warga masyarakat. Ya, A jawabannya ya. Kemudian kita lanjut di soal nomor 4. Hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Pernyataan di atas adalah hak. A. Hak warga masyarakat. B. Hak kemanusiaan. C. Hak hidup. D. Hak berteman. Yang mana kira-kira? Iya, benar sekali. Jawabannya adalah hak warga masyarakat. Masih sama dengan soal nomor 3 tadi. Oke, lanjut soal nomor 5. Salah satu bentuk tanggung jawab sebagai warga negara di lingkungan sekitar adalah, kata kuncinya adalah tanggung jawab di lingkungan sekitar. A. Mengikuti gotong royong dalam pembangunan jalan. B. Tidak mengikuti ronda malam. C. Tidak mengikuti kegiatan kampung. Nah, ini tidak bertanggung jawab namanya ya. Poin B, tidak ikut ronda malam juga bukan tanggung jawab, bukan merupakan contoh tanggung jawab. C juga bukan. Dan D. Membuang sampah di saluran air, ini juga tidak bertanggung jawab. Berarti jawabannya ya, A. Mengikuti gotong royong dalam pembangunan jalan. Lanjut soal nomor 6.
masih di PPKN KD 3.2. Salah satu bentuk tanggung jawab sebagai warga sekolah di lingkungan sekolah adalah, ingat keywordnya tanggung jawab di lingkungan sekolah ya, lingkungan sekolah. A. Menggunakan sepatu warna-warni. Nah, apakah boleh warna-warni? Kita silang ya, tidak boleh. B. Memakai seragam. Ya, termasuk tanggung jawab ini. C. Datang tepat waktu. D. Melaksanakan tugas piket. Jawabannya adalah ya, melaksanakan tugas piket. Kenapa jawabannya ini? Karena ada kata kunci lingkungan ya, warga lingkungan sekolah. Kalau jawaban yang lain masih kurang tepat karena untuk poin C ini tentang waktu, B ini ketertiban pakaian seragam, yang A juga. Soal nomor 7 yang bukan termasuk tanggung jawab dari warga sekolah adalah ada kata bukan ya, berarti yang bukan tanggung jawab warga sekolah. Kita lihat A. Menaati peraturan, ini termasuk ya tanggung jawab, berarti jawabannya bukan ini ya. Yang B. Memakai seragam, ya tanggung jawab warga sekolah. C. Mengerjakan PR, ya ini termasuk tanggung jawab warga sekolah. D. Menjenguk orang sakit. Nah, menjenguk orang sakit ini bukan termasuk tanggung jawab warga sekolah, berarti jawabannya ya D. Oke, kita lanjut soal nomor 8, bahasa Indonesia. Perhatikan penggalan teks bacaan berikut. Siang itu Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersama sepulang sekolah. Mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba-tiba sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara di sekitarnya pun langsung berwarna kelabu. Dayu jadi terbatuk-batuk. Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung mereka. Kita berhenti dulu sebentar, teman-teman. Pinta Dayu kepada Siti dan Edo. Baiklah, kita berteduh di bawah pohon rindang itu saja, ajak Siti. Dayu, Siti, dan Edo lalu berjalan menuju pohon rindang. Mereka berhenti sejenak di bawah kerimbunan daun pohon itu. Dayu menengadahkan kepalanya, lalu menghirup napas. Ah, segarnya udara di bawah pohon ini. Aku tidak batuk-batuk lagi, kata Dayu. Nah, pertanyaannya kita baca. Kalimat tanya yang sesuai dengan paragraf di atas adalah, yang kalimat tanya yang jawabannya ada di paragraf di atas. A. Siapa pengendara mobil yang mengeluarkan asap? Bagaimana? Apakah kira-kira ini ada jawabannya? Kemudian B. Mengapa Dayu terbatuk-batuk? C. Bagaimana cara merawat perpohonan agar memiliki daun yang rimbun? D. Apa yang dilakukan Dayu sepanjang jalan raya? Mana jawabannya? Ya, benar sekali, B ya. Mengapa Dayu terbatuk-batuk? Hanya ini ya yang ada jawabannya. Tuh, karena tadi terbatuk-batuk karena melewati mobil yang mengeluarkan asap tebal. Gitu. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke soal berikutnya, soal nomor 9. Bacaannya cukup panjang lagi. Nah, kita coba baca pertanyaan dulu. Latar tempat pada penggalan teks bacaan di atas, berarti yang ditanyakan adalah tempat. Oke, langsung kita baca. Siang itu, Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersama sepulang sekolah. Mereka berjalan sepanjang jalan tepi jalan raya. Tiba-tiba sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Nah, ini bacaannya sama ya. Kita latarnya, tempatnya harus ketemu dulu. Sampai di sini kita sudah ketemu. Ini ya, tepi jalan raya. Di tepi jalan raya ini latar atau tempat. Berarti kita cari jawabannya, ada nggak? Pinggir jalan raya, ya ini. Di depan sekolah? Bukan. Di rumah Dayu? Bukan. Di taman kota? Bukan. Berarti jelas jawabannya
A. Iya, mudah sekali ya. Oke, berikutnya soal nomor 10. Perhatikan penggalan teks bacaan berikut. Itu Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersama sepulang sekolah. Nah, ini sama lagi teksnya. Sekarang kalau sama kita langsung baca pertanyaannya ya. Tokoh yang terdapat dalam teks paragraf adalah ini mudah sekali ya. Tadi ada Siti, Dayu, dan Edo. A. Lani, Dayu, Udin. Salah. B. Siti, Dayu, dan Edo. Nah, ini ya. Tapi kita tahan dulu, cek yang C. Edo dan Siti kurang lengkap. D. Dayu dan Edo kurang. Berarti jawabannya B. Iya, benar sekali. Oke, kita lanjut soal nomor 11. Masih bahasa Indonesia ya. Di bawah ini yang merupakan kalimat tanya yang menunjukkan tempat kejadian. Kalimat tanya yang menunjukkan tempat kejadian. Kita cek satu persatu. A. Apa yang menyebabkan gangguan pernapasan? Apa? Ini menanyakan sebab ya, bukan tempat. Salah. B. Bagaimana kronologi kecelakaan bus masuk jurang? Bagaimana ini, apakah tempat? Bukan. Ini penyebab juga atau kronologinya, prosesnya. C. Apa penyebab prestasi anak-anak menjadi menurun? Juga tidak menanyakan tempat. D. Di mana kejadian kecelakaan bis tersebut? Nah, di mana ini? Tempat ya. Oke, berarti jawabannya ya D. Soal nomor 12. Di bawah ini yang merupakan kalimat tanya yang menunjukkan waktu kejadian, yaitu kalau yang nomor 11 tadi tempat kejadian, kalau ini waktu ya. Waktu kejadian. Kita cek A. Apa yang menyebabkan terjadinya gempa pekan lalu? Apakah menanyakan waktu? Tidak. Menanyakan sebab ya. B. Siapa yang menemukan bangkai pesawat itu? Ini menanyakan orang, siapa itu? Berarti bukan ini. C. Kapan terjadinya kecelakaan bis masuk jurang? Nah, kapan ini tentunya waktu ya. Kita tahan dulu, kita cek yang D. Di mana terjadinya bencana banjir bandang? Di mana menanyakan tempat. Padahal soalnya waktu, berarti jawabannya C. Kapan terjadinya kecelakaan bis masuk jurang? Nah, sahabat sekolah, kita masuk ke soal nomor 13, bahasa Indonesia lagi. Kita coba baca pertanyaan langsung. Penyebab kejadian berdasarkan berita di atas adalah, yang ditanyakan adalah sebab. Oke, kemarin malam tepatnya pada pukul 22.14 WIB telah terjadi sebuah peristiwa tak terduga di wilayah kompleks perumahan Gria Jaya Bekasi. Peristiwa tak terduga tersebut menimpa keluarga Pak Andi, di mana rumah milik mereka hangus terbakar dilalap si jago merah. Penyebab terjadinya kebakaran diduga karena sang pemilik rumah menaruh lilin di atas lemari kayu. Nah, ini penyebabnya ada ya. Karena sang pemilik rumah menaruh lilin di atas lemari kayu. Coba kita cek di ABC-nya, di pilihan kanannya. A. Penyebabnya apa? A. Perumahan Gria Jaya Bekasi. Tidak. B. Kebakaran diduga karena sang pemilik rumah menaruh lilin di atas lemari kayu. Nah, ini masuk ya, sesuai yang ini tadi. C. Hangus terbakar dilalap si jago merah. Tidak. Kemarin malam tepatnya pukul 22.14. Tidak ya. Oke, berarti jawabannya ya B ya. Oke. Nah, kita lanjut soal nomor 14. Perhatikan teks berita di atas. Ini kita baca. Waktu kejadiannya pada waktunya ya. Waktu kita garis bawahi. Oke, kita baca. Banjir bandang kembali melanda beberapa desa di ibu kota Jakarta. Bencana tahunan ini disebabkan oleh meluapnya Sungai Ciliwung akibat hujan yang tidak berhenti dari pukul 19 sampai 9. Akibatnya meluapnya Sungai Ciliwung. 2 desa tenggelam dan banyak keluarga yang mengungsi. Nah, itu kejadiannya ada di jam ini ya. Berarti A, B, C, D. Iya, ketemu C dari pukul 19 sampai 9. Soal nomor 15 masih bahasa Indonesia. Kita baca teks pertanyaannya berdasarkan teks berita di atas. Kejadian tersebut terjadi di mana? Jadi tempat kejadian ya.
Banjir bandang kembali melanda peristiwa ibu kota Jakarta. Nah, ini juga tempat. Berarti mana? Ya, ibu juga Jakarta ya, ibu kota Jakarta. Nah, sahabat sekolah, kita lanjut di muatan pelajaran IPA ya. Kita ke mupel IPA. Contoh salah satu penyebab gangguan pernapasan adalah gangguan pernapasan apa? Asap rokok penyebab? Ya, bisa jadi. Debu? Ya, bisa jadi. Hujan? Tidak. Bau? Bisa jadi. Nah, ini salah satu penyebabnya. Nah, paling mendekati asap rokok ya. Yang paling mendekati, yang paling tepat gitu. Oke? Soal nomor 17, salah satu gangguan organ pernapasan pada manusia yang pada umumnya terjadi antara lain gangguan organ pernapasan, asma, ya difteri, bukan ya, flu ini juga pernapasan. Tapi yang umum antara lain, yang umum flu ya, asma ini jarang-jarang. Yang A ini jarang-jarang, berarti yang umum flu. Ini benar tapi jarang. Itu jawabannya C. Soal nomor 18, kanker paru-paru dapat disebabkan oleh kanker paru-paru oleh rokok, alergi, bakteri, bau, mana? Ya, A, rokok. Soal nomor 19, tuberkulosis atau TBC dapat disebabkan oleh TBC itu karena apa? Rokok, alergi, debu, bakteri, atau bau? Ya, bau ya, C jawabannya, bau. Oke, lanjut untuk soal nomor 20, masih di IPA. Di bawah ini yang tidak termasuk cara memelihara kesehatan alat pernapasan. Yang tidak ya, ada kata kuncinya. Tidak cara memelihara. Kita cek A, tidak meninggalkan kebiasaan merokok. Wah, ini ya. Karena harus meninggalkan untuk memelihara kesehatan. B, berolahraga secara teratur. Ini termasuk, berarti bukan. Makan yang bergizi ini memelihara kesehatan, berarti bukan jawabannya. Menjaga kebersihan juga termasuk memelihara kesehatan. Berarti jawabannya ya A. Karena di sini ada kata tidak. Soal nomor 21 masih di IPA. Salah satu cara menjaga kesehatan alat pernapasan yaitu menjaga kesehatan alat pernapasan. A, tinggal di lingkungan ber-AC. B, berolahraga teratur. C, tinggal di daerah dingin. D, menutup mulut dengan tangan. Nah, kalau ber-AC ini bagaimana? Nah, belum tentu ya. Belum tentu. Olahraga teratur bisa tinggal daerah dingin, belum tentu. Menutup mulut dengan tangan juga belum tentu. Berarti jawaban yang mendekati iya, B, berolahraga dengan teratur. Oke, kita lanjut soal nomor 22, masih IPA. Penyakit yang tidak disebabkan karena rokok, berarti ya tidak. Yang tidak disebabkan karena rokok adalah gangguan kehamilan. B, jantung. C, flu. D, kanker. Yang mana? Ya, flu. Flu bukan karena merokok. Kalau orang hamil ngerokok, dia akan mengalami. Kemudian kalau orang rokok juga bisa menyebabkan jantung, juga kanker, gitu ya. Soal nomor 23 masih IPA. Di bawah ini yang bukan merupakan cara menjaga organ pernapasan. Yang bukan cara menjaga organ pernapasan. Kita garis bawah yang bukan. Kita cek A, menjaga lingkungan agar tetap bersih dan bebas dari polusi. Ini termasuk menjaga lingkungan, menjaga pernapasan. B, memperbanyak sayur dan buah. Ya, termasuk, berarti bukan jawaban. C, jangan menonton TV terlalu dekat, tidak ada hubungannya dengan pernapasan ya. D, hindari merokok. Nah, berarti jawabannya C. Oke. Kemudian nomor 24, sekumpulan dua orang atau lebih untuk mendirikan suatu perusahaan yang di dalamnya ada sekutu aktif dan pasif, yaitu sekutu aktif dan pasif ini masuk di IPS ya.
di IPS. Yang A, firma. B, perseroan terbatas atau PT. C, koperasi. D, persekutuan komanditer atau CV. Kata kuncinya adalah sekumpulan 2 orang atau lebih. Ya, jawabannya berarti D. Soal nomor 25, contoh usaha yang dikelola kelompok adalah A, perusahaan, B, toko bangunan, C, toko baju, D, perseroan terbatas. Kelompok, ya, perseroan terbatas PT ya. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 26 yang termasuk usaha perorangan adalah A, BUMN, B, PT, C, firma, D, industri rumah kerajinan tangan. Perorangan itu berarti usaha yang dijalankan sendiri. Berarti jawabannya adalah ya D. Soal nomor 27, pihak yang mengkonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebut, ya, kalau konsumen, kita cek yang A, konsumen ini adalah orang yang memakai, produsen orang yang memproduksi atau membuat, C, distributor orang yang menyalurkan barang, pedagang adalah orang yang menjual. Ya, berarti jawabannya adalah iya, konsumen ya, A. Berikutnya soal nomor 28, proses mengubah bahan baku menjadi barang jadi atau menambah nilai suatu produk atau barang dan jasa agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat adalah pengertian dari kata kuncinya adalah mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Nah, ini berarti masuknya ke, kalau konsumen ini tadi adalah orang yang memakai, berarti bukan. Distributor orang yang menyalurkan, pedagang orang yang menjual, berarti adalah jawabannya ya B, produsen. Soal nomor 29 masih di IPS KD 3.3. Salah satu cara menghargai kegiatan ekonomi yaitu keywordnya menghargai kegiatan ekonomi. A, membeli barang atau jasa tersebut. B, menawar dengan harga paling rendah. Wah, ini keterlaluan ini ya, sadis, nggak boleh ini. C, memilih untuk membeli barang import. Nggak boleh, ini tidak cinta pada bangsa sendiri. D, tidak mau tahu dengan kegiatan usaha masyarakat sekitar. Ini acuh tak acuh juga tidak boleh. Berarti jawabannya A ya, membeli barang jasa tersebut. Soal nomor 30 masih IPS. Di bawah ini yang bukan merupakan kegiatan ekonomi. Kata kuncinya bukan di garis bawahi, bukan kegiatan ekonomi. A, konsumsi masuk kegiatan ekonomi, berarti bukan. Produksi kegiatan ekonomi. C, distribusi juga kegiatan ekonomi. Yang D, transmigrasi. Nah, transmigrasi ini bukan, berarti jawabannya D ya. Ya. Soal nomor 31, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar properti tari. Kita baca soalnya. Properti tari yang digunakan seperti gambar adalah apa ini yang biru-biru itu? Ya, selendang ya. Selendang. Berarti jawabannya B. Soal berikutnya nomor 32, tari yang menggunakan properti payung adalah A, B, C atau D? Mudah sekali ini ya, yang ada payungnya hanya yang B, gambar B. Lanjut SPDB, perhatikan gambar berikut. Bahan yang digunakan untuk membuat gambar cerita seperti gambar di atas adalah apa saja itu? Ya, kertas, penggaris, pensil penghapus, dan pensil warna. A jawabannya. Lanjut soal nomor 34, contoh pewarna basah adalah A, cat air. Cat air ini basah? Ya. Tapi kita cek yang B dulu. B, krayon. Krayon ini kering, bukan berarti. C, oli pastel. Oil pastel.
bukan ya. Pensil warna juga bukan karena kering, berarti jawabannya cat air. Oke, soal terakhir nomor 35. Perhatikan gambar berikut ini. Properti tari yang digunakan seperti gambar di atas adalah ya, topeng. C jawabannya. Oke, selesai sudah pembahasan soal latihan PTS 1 untuk kelas 5 ini ya. Semoga kalian besok bisa mengerjakan dengan lancar dan sukses mendapatkan nilai yang terbaik. Baik, terima kasih.